Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amrsio saat Panda Potensi Raine dengan nomor pokok mahasiswa 2210 55201088. Di sini saya akan melakukan prestasi laporan dengan judul Praktikum Perancangan Dashboard Sistem Informasi Personel K316 pada mata kuliah Praktikum Pemrograman Kompetitif tahun 2025. Langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Latar belakang. Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi telah menyentuh berbagai sektor, termasuk pengelolaan data organisasi. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, khususnya sebagai organisasi strategis memerlukan sistem yang efisien untuk mengelola data personilnya. Namun di Satuan K316, pengelolaan informasi masih dilakukan secara manual menggunakan Excel yang menyulitkan pencarian data personil berdasarkan pangkat atau jabatan atau kategori lainnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, dirancang sebuah sistem informasi berbasis web menggunakan metode SDLC, model, model waterfall, dan pemodelan UML yang bertujuan mendukung efektivitas staf personalia dalam pengelolaan data personil secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Adapun rumusan masalah dalam praktikum kali ini yang pertama, bagaimana merancang dashboard sistem informasi personil K316 menggunakan model waterfall. Yang kedua, bagaimana menguji dashboard sistem informasi personil K316 dengan menggunakan black box texting. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan dashboard sistem informasi personil K316 sehingga memudahkan staf personalia dalam pencarian jumlah personil sesuai kategori yang ada. Adapun tujuan penelitian yang dapat, yaitu yang pertama merancang dashboard sistem informasi personil K316 dengan pemodelan waterfall. Yang kedua, menguji dashboard sistem informasi personil K316 dengan menggunakan black box texting. Yang ketiga, mengimplementasikan dashboard sistem informasi personil K316 untuk memudahkan staf personalia dalam pencarian jumlah personil sesuai kategori yang ada. Lalu kita masuk kepada landasan teori. Menurut Saptini tahun 2025, perancangan dapat dipahami sebagai sebuah proses inti dalam pengembangan sesuatu. Adapun pengertian dashboard yaitu sebagai tampilan visual satu layar yang menyajikan informasi-informasi penting secara terpadu menurut Geni dan kawan-kawan tahun 2023. Lalu adapun pengertian sistem informasi yaitu dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang tersusun dari komponen-komponen utama yaitu software, hardware, dan firmware. Menurut pendapat Puji Lestari tahun 2023. Lalu adapun menurut Andini mengenai pengertian personil yaitu mencakup seluruh individu yang bekerja dalam sebuah organisasi. Waterfall atau air terjun adalah model yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak ini. Unified Modeling Language atau UML adalah bahasa pemodelan perangkat lunak yang telah diakui secara standar dan digunakan sebagai alat untuk membuat cetak biru atau yang biasa dikenal dengan blueprints sebuah perangkat lunak. Diagram pada UML antara lain use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Lalu ada pun pengujian yaitu menggunakan black box testing yang berfokus pada pengujian aplikasi dari sudut pandang pengguna dengan mengamati detail seperti tampilan, fungsi-fungsi yang tersedia, dan kesesuaian alur fungsi dengan spesifikasi yang diharapkan oleh perancang sistem. Lalu kita masuk ke desain sistem. Yang pertama ada desain use case diagram, yang dimana admin memiliki akses penuh terhadap program yang dibangun. Seperti yang dapat dilihat bahwa ia dapat login, lalu menampilkan sistem informasi personil ke-316, yang dimana admin dapat mengelola pangkat, jabatan, korps, golongan pangkat, dan personil. Sedangkan staff hanya bisa menampilkan data saja. Lalu kita masuk ke activity diagram tambah personil, yang dimana tambah personil hanya bisa dilakukan oleh roles admin. Admin dapat login, yang pertama-tama admin itu login, lalu sistem menampilkan halaman dashboard setelah login, lalu admin mengklik menu nominatif personil, sistem menampilkan halaman nominatif personil, lalu admin mengklik tombol tambah data yang ditampilkan pada tampilan nominatif personil, lalu sistem menampilkan form tambah personil, lalu admin menambahkan data-data personil yang ingin dimasukkan ke dalam sistem, lalu sistem menyimpan data personil dengan memasukkan ke dalam database yang sudah ada, lalu sistem menampilkan data personil yang sudah ditambahkan. Adapun sequence diagram tambah personil hampir sama dengan activity,
Lalu ada pun kelas diagram pada perancangan desain sistem. Dashboard sistem informasi personil ke-316 terdiri dari 7 tabel, yang dimana ada tabel roles, tabel users, jabatan, golongan pangkat, pangkat, korps, dan personil. Lalu kita masuk ke desain basis data personil. Lalu kita masuk ke desain antarmuka dashboard sistem informasi personil ke-316. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat dari perancangan dashboard sistem informasi personil ke-316 yang pertama adalah perancangan dashboard sistem informasi personil ke-316 dilakukan berdasarkan metode waterfall yang dimulai dari tahapan analisis kebutuhan hingga perancangan sistem. Hasil perancangan ini meliputi struktur tabel-tabel pada database yang disusun untuk mendukung pengelolaan dan monitoring data personil secara teratur. Pendekatan ini memastikan sistem dirancang sesuai alur pengembangan yang sistematis efektif. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu mengenai pengujian. Dashboard sistem informasi personel ke-316 dilakukan menggunakan metode black box testing yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem. Selain itu, pengujian juga dilakukan secara online bersama dosen pembimbing guna memverifikasi bahwa sistem dapat berjalan dengan baik dan dapat diakses sesuai kebutuhan pengguna. Lalu yang ketiga itu implementasi dashboard sistem informasi personil ke-316 telah menyelesaikan permasalahan sebelumnya terkait pengolahan data personil yang masih manual dan menyulitkan staf dalam mencari informasi tertentu. Melalui sistem berbasis web ini, data seperti jumlah personil berdasarkan pangkat atau jabatan kini dapat diakses dengan cepat dan akurat menggunakan fitur pencarian dan filter. Serta tampilan dashboard yang terstruktur juga memudahkan pimpinan dalam memperoleh informasi secara real-time sehingga mendukung pengambilan keputusan dengan lebih tepat. Adapun saran untuk pengembangan selanjutnya dari sistem ini, yang pertama, sistem disarankan untuk dilengkapi dengan fitur riwayat perubahan data personil, agar setiap pembaruan informasi dapat tercatat dengan jelas, termasuk waktu perubahan dan pengguna yang melakukan aksi tersebut. Lalu yang kedua, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur notifikasi otomatis yang berfungsi untuk mengingatkan admin atau staff mengenai informasi penting seperti masa pensiun, akhir masa cuti, atau pembaruan data. Yang ketiga, tampilan sistem juga perlu dioptimalkan agar responsif terhadap berbagai perangkat, termasuk ponsel dan tablet, guna meningkatkan fleksibilitas penggunaan di lapangan. Lalu yang keempat, pengembangan modul manajemen pengguna yang lebih terperinci juga diperlukan untuk mengatur hak akses, memantau aktivitas login, dan memastikan penggunaan sistem tepat, aman, dan terkontrol. Selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan sistem. Yang pertama ini merupakan tampilan login. Kita masukin username login terlebih dahulu, lalu kita masukin password. Di mana username yang saya masukkan ini, akun yang saya masukkan ini memiliki role adminnya. Masuk, login. Oke, setelah login, yang pertama adalah tampilan dashboard. Seperti ini. Lalu kita masuk dalam penerapan sistem, modul tambah data. Yang pertama kita masuk ke menu nominatif personil. Ketika kita klik menu nominatif personil, yang ditampilkan adalah jumlah personil yang sudah diinputkan sebelumnya. Kurang lebih ada 165 data. Oke. Lalu kita ingin memasukkan satu data lagi. Caranya kita klik tambah data, lalu dia akan menampilkan form tambah personil. Silakan kita isi, kita masukkan nama, misalnya nama saya masukkan, status perkawinan, nikah. Seperti itu, kita klik simpan data. Oke. Ketika kita klik simpan data, sistem akan kembali ke tampilan nominatif personil. Lalu bagaimana mencari data yang sudah kita tambahkan tadi? Bisa dengan mengklik halaman pagination yang di bawah ini, yang ada nomor urut 1, 2, 3 ini, cari secara manual. Nah, ini sudah dapat ini, nomor 11, yang data yang baru kita tambahkan tadi. Atau misalnya kita bisa mengklik, misalkan datanya terlalu banyak, kita bisa mengklik di sini, cari nama, Amros, lalu kita klik terapkan. Terapkan, nah dia akan muncul langsung nama yang personil yang akan kita cari. Seperti itu. Oke. Lalu setelah merasa cukup, sistem yang bangun sudah berhasil menambahkan data dan mengambilkan data, lalu kita logout. Logoutnya hanya proses seperti itu, langsung masuk kembali ke tampilan halaman login. Seperti itu. Lalu saya menyimpan data folder saya dan database saya itu ke dalam hosting gratis melalui website Infinity Free. Hosting Infinity Free. Yang dimana itu kita pertama harus create akun dulu. Sini saya sudah create akun. Ini tampilan sistemnya. Lalu tampilan database-nya itu ada di MySQL Databases.
Lalu kita klik PHP My Admin. Nah, dia akan menampilkan database yang sudah saya hosting ke dalam hosting gratis tadi, Infinity Free. Seperti ini database-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Jika selama presentasi saya ada salah kata, salah tutur kata, atau perbuatan saya mohon maaf. Sekali lagi, dan terima kasih.